Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Yang dibacakan oleh anak kita tadi, anak kita Haikal, yaitu surah As-Saff, surah yang ke-61 ayat 2 dan 3. Adapun maksudnya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, iringan doa dari kami, anak-anak yatim, anak-anak panti asuhan, anak-anak tahfiz Al-Quran Haidar Ali bin Muhammad Rashid, Yayasan Nur Insani Batam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semua, Anda semua, keluarga Anda, keluarga kita semua, dalam keadaan sehat walafiat, sehat sejahtera dalam iman, Islam dan takwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dalam setiap segala urusan, dan semoga kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa bersyukur, baik di kala susah maupun di kala senang. Dan semoga juga kita dapat menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pedoman, untuk panduan, untuk petunjuk di dalam kita menyelesaikan episode kehidupan kita di atas panggung sandiwara dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, pada kesempatan di pagi subuh ini, ketika rahmat Allah hujan turun sangat derasnya, kita insya Allah dapat mengalahkan rasanya sejuk, dapat mengalahkan rasanya dingin. Kita lepaskan selimut kita bersihkan diri kita untuk memenuhi kewajiban sebagai hamba yang bersyukur, adalah menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Ingatlah, di dalam Al-Quran diterangkan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan-bacaan di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan semoga ketika matahari terbit kelak, kita melanjutkan aktiviti kita dalam mencari karunia Allah, kita senantiasa dalam lindungan, dalam jagaan, dalam pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3 ini sebenarnya sudah sering kita dengar. Saya ulangi makna dan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
Di sini diawali dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman, bukan setakat orang-orang yang hanya mengaku beriman. Sebab kalau orang yang mengaku beriman itu banyak, tetapi orang yang benar-benar beriman ini sangatlah sedikit sekali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga kita masuk ke dalam kelompok yang sedikit ini, masuk ke dalam golongan yang dipanggil, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Ayat ini biasanya dijadikan untuk menyindir ataupun menempelak orang yang kalau dia mengajar, kalau dia sarahan, kalau dia berpidato, ya, seolah-olah ayat ini kita untuk menempelak orang itu. Dia cakap tapi tak diamalkan. Padahal ayat ini, bukankah Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kita semua? Maka sering saya katakan, apabila kita membaca Al-Quran, tanamkan dalam jiwa kita, Allah Subhanahu wa taala sedang berfirman kepada kita. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sedang menegur, memberi tunjuk ajar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita. Jadi bukan untuk kita lawan ataupun untuk mencemes, kata orang Indonesia, untuk menyindir, untuk memukul orang lain, tapi jadikanlah ayat Quran yang kita baca ini untuk memukul diri kita. Allah sedang mengingatkan kita, Allah sedang berfirman kepada kita. Apa isi dari firman Allah tadi? Untuk dapat kita hayati, untuk dapat kita pahami, dan untuk dapat kita amalkan. Dalam ayat ini, Masya Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, mari kita renungkan, kita ambil pembelajaran ayat yang kedua ini, dan insya Allah kita masuk dalam kelompok yang diingatkan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Mengapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sekarang mari kita introspeksi, mari kita bermuhasabah, menghitung diri, mari kita mengambil pelajaran dalam ayat ini dengan jujur dan ikhlas. Ayo, sampai di mana ucapan basmalah kita? Kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Kita mewakili bagi pihak Allah untuk menebarkan kasih sayang. Mulut kita bercakap mewakili Allah Subhanahu wa taala, karena sifat Allah Rahman dan Rahim, penebar kasih sayang. Ayo, sudahkah mulut kita ini yang kita cakapkan, kita kerjakan, kita buktikan di dalam perbuatan kita sehari-hari, penebar rahmah, penebar kasih sayang. Kemudian sering lazim kita mendengar, mudahnya mulut kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan kita ditegur oleh Allah, mengapa kau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin tapi tidak kau kerjakan dalam akhlak perilakumu? Sedangkan makna daripada alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan sanjungan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ini bermakna, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, kita telah berikrar bahwa yang berhak yang mendapat sanjungan dan pujian itu hanya Allah. Tapi mengapa ketika kita tidak disanjung, ketika kita tidak dipuji, kita merasa kecewa, merasa sakit hati? Kenapa kita selalu haus pujian dan sanjungan, sedangkan mulut kita sudah berikrar segala puji, segala sanjungan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian sering juga kita mendengar, mari kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapat curahan syafaat baginda. Tuan-tuan dan puan-puan, ucapan selawat ini juga mengapa kamu bercakap, kamu ucapkan, tapi kok kamu tidak melakukannya, tidak mengerjakannya? Bagaimana caranya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun dalam ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Berarti apa? Perilaku dan perangai kita jangan sampai kita menghampakan Nabi, jangan sampai kita mengecewakan Nabi, jangan sampai kita membuat Nabi sedih. Kenapa? Karena perilaku kita sebagai umatnya jauh panggang dari api. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an telah menerangkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan, contoh tauladan. Yang untuk apa? Untuk dapat kita ikuti, kita contohi. Ayo, sudah sejauh mana sifat pemaaf Nabi kita menjadi amalan kita sehari-hari, sehingga tidak ada dendam kesumat di dalam jiwa kita, walaupun kita disakiti, dizalimi, dirugikan, dijatuhkan marwah kita, ya, dikorbankan. Tetapi kalau kita menghayati kalimat selawat, kita berikrar bahwa Muhammad Rasulullah panutanku, ikutanku, maka kita berusaha untuk memaafkan orang lain. Sebagaimana kan sudah selalu kita dengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di perbatasan kota Taif untuk menyampaikan dakwah dengan harapan mendapat sambutan oleh penduduk kota Taif ketika itu, maka untuk pertama kali tubuh baginda yang mulia terluka, dan dalam riwayat yang lain gigi beliau tanggal. Maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, engkau kekasih Allah, engkau Nabi Allah, doamu sangat dikabulkan oleh Allah, engkau dicintai oleh Allah. Sekarang berdoalah agar orang-orang Taif ini segera serta merta mendapat balasan azab." Namun Masya Allah, sudahkah kita mencontohi akhlak macam ini? Doa yang sangat terkenal, tercatat dalam tinta emas sejarah, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku, mereka belum tahu bahwa aku sebagai pembawa kebenaran. Padahal ketika itu kalau Nabi Allah SAW amarah, ingin membalas, serta merta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baginda berjiwa besar, memberi contoh kepada kita, jadilah orang-orang pemaaf. Sebab orang-orang pemaaf itu adalah salah satu sifat orang yang bertakwa, sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan, wal'afina anin nas, ya, orang yang bertakwa itu sangat pemaaf, memaafkan manusia. Kemudian ucapan-ucapan kita misalnya, ataupun kita ingin menerapkan kalimah-kalimah selawat, agar kita implementasikan, agar kita buktikan dalam akhlak perilaku kita bagaimana pemurahnya Nabi. Masya Allah, dalam riwayat, kalau ada orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam sedang susah sekalipun, baginda sudah memberi contoh. Beliau tetap tidak menghampakan orang yang datang berhajat kepada baginda. Pemurah. Kadang-kadang maaf dalam riwayat, dapur beliau periuknya tak berasap, persiapan makanan tak ada. Tapi begitu ada orang miskin, anak yatim yang meminta bantuan, baginda mencari sahabat yang ketika itu ekonominya lebih mapan untuk berutang, untuk memenuhi hajat saudaranya yang memerlukan bantuan. Nah, jangan kita menghayal ingin mendapat syafaat Nabi, mengucapkan selawat dengan berbagai-bagai lagu dan irama, tetapi perangai Nabi pemurah, tapi hidup kita lokek, kedekut dan bakhil. Agar selawat kita membuahkan syafaat, ayo contoh bagaimana murah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri baginda dan para sahabat-sahabat baginda habis harta bendanya, ya, disumbangkan, diwakafkan, diinfakkan untuk perjuangan menegakkan Islam. Subhanallah, untuk berdakwah. Karena kalau saya berdakwah berpuluh tahun dengan mulut udah berliur-liur, berbuih-buih saya untuk menyampaikan dakwah, tapi kesannya sangat-sangat berbeza kalau kita berdakwah dengan mal, dengan harta benda. Uang yang ada simpanan Anda, yang Anda sayang, yang Anda tumpuk-tumpuk, akankah itu akan kita bawa mati? Tentu. Tetapi cara membawa mati harta benda emas dan perak, intan, berlian, properti yang ada milik kita itu, transfer saat ini juga, nafkahkan saat ini juga ketika kita masih hidup. Karena Allah berfirman, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita manusia
mengeluarkan kata-kata, ya Allah, ya Tuhanku, tunda kematianku walaupun sekejap saja. Tujuannya apa? Bukan nak pergi haji, bukan nak pergi umrah, bukan nak khatamkan Quran, bukan nak puasa sunat, bukan nak tahajud tiap malam. Tapi apa? Fa'as-saddaqa. Kalau kami diberi kesempatan, ditangguhkan umur kami akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Dalam ayat ini diterangkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nafkahkan, infakkan, sedekahkan rizkimu yang diberikan oleh Allah kepadamu sebelum datangnya kematian. Bukan bermakna kalau kita menyampaikan amanah dari ahli waris kita yang sudah meninggal dunia tentu diterima, tetapi yang paling afdal kalau kita nak bersedekah, nak berwakaf, nak membantu orang ketika sebelum datangnya kematian. Kemudian banyak sekali tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, ucapan-ucapan kita di dalam ibadah, bacaan Quran kita, bacaan salat kita, bacaan selawat, bacaan istighfar kita. Kita minta ampun, astaghfirullahalazim, sampai menangis-nangis. Ya. Saya ambil contoh, kalau anak kita berbuat suatu kesalahan, kesilapan, dia tentu, abah, mak, saya minta maaf. Sebagai orang tua, tentu kita maafkan. Tetapi tentu juga kita ingin nak tengok buktinya. Betulkah anak kita ini maafnya ikhlas? Betulkah maafnya ini dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi? Ini istighfar kita. Jadi tidak cukup setakat dengan ucapan, dengan lagu-lagu, menangis-nangis, tapi kita tidak berubah, memperbaiki diri, ya, dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang negatif menjadi yang positif. Barulah buah istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, saya sampaikan ayat ini? Sebab di ayat yang ketiga surat As-Saff ini, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Istilah bahasa kita orang Melayu, jangan sampai apa yang kita ucapkan di dalam solat, bacaan dari awal niat sampai kita takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, baca surah, baca ucapan ruku', ucapan i'tidal, ucapan sujud, ucapan tahiyat, jangan sampai kita cakap tapi tak kita implementasikan, tak kita praktekkan, tak kita buktikan di dalam perilaku kita. Insya Allah di lain masa kita akan uraikan secara detail bagaimana tanggung jawab kita, ucapan-ucapan kita di dalam salat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam ayat ini mungkin ya, kenapa doa kita tak dikabulkan, salat kita tidak berubah, akhlak kita selalu sibuk, salat ini tak betul, gerak-geriknya tak betul, ya, tetapi kita lupa apa tujuan salat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ucapan mulut kita, keji dan mungkar sorot mata kita, keji dan mungkar kepo telinga kita, keji dan mungkar pikiran-pikiran kita yang kotor, keji dan mungkar langkah-langkah kita, kaki kita, ya, keji dan mungkar perbuatan tangan kita. Kalau kita mau jujur, ya, jangan kita malu-malu sekarang, sebab kalau sudah terlambat di mahkamah Allah kelak, sudah tak dapat berubah lagi. Kalau kita mau jujur, masih sedikit sekali kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Karena bacaan-bacaan salat tadi hanya formality, hanya hafalan, tetapi tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, tidak diimplementasikan dalam akhlak perilaku sehari-hari. Saudara-saudari sekalian, sebab kita berlindung kepada Allah, sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Semoga tazkirah singkat selepas sholat subuh ini dapat menjadi tambahan ilmu kita, dapat menjadi cabaran kita untuk selalu berfikir dan terus menggali Al-Quran. Sebab Al-Quranul Karim bukan setakat untuk dibaca, bukan setakat untuk dihafal. Hafiz di sini, mari kita kaji,
Mari kita tafsirkan, mari kita diskusikan, mari kita buat eksperimen, dan kemudian mari kita buktikan di dalam akhlak. Kan di dalam riwayat ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, tak berapa lama kemudian datang beberapa rombongan sahabat menjumpai Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mereka tidak jumpa hayat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para sahabat yang tak jumpa hayat dengan Nabi bertanya kepada Ummul Mukminin, "Ya Ummul Mukminin, kami tak jumpa hayat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya boleh tak kisahkan, ceritakan bagaimana akhlak Nabi itu?" Maka Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha sambil berlinangan air mata, "Wahai para sahabat, kalau kalian ingin mengetahui akhlak Nabi, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu istilahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an berjalan. Bukan bermakna komat kamit mengucapkan ayat Al-Quran saja, tetapi isi Al-Quran tadi, mana perintah, mana larangan, itu baginda sudah memberi contoh. Yang perintah dia laksanakan, yang larangan dia tinggalkan. Semoga saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kita mendapat kesempatan, peluang untuk memperbaiki diri kita agar Al-Quran ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, dan semoga juga anak-anak kita, keluarga tuan-tuan dan puan-puan, ya, anak cucu kita diberkati lewat Al-Quran, lewat santunan kepada anak-anak yatim, lewat santunan kepada orang-orang fakir miskin, lewat santunan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Kami hanya dapat berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik. Sekecil dan sebesar apapun sedekah jariah tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sehingga terbinanya lah Yayasan Nur Insani Batam ini, walaupun dalam masa terus berangsur-angsur kita menyempurnakannya, tetapi di sisi Allah sedekah jariah Anda telah tersimpan kokoh yang akan Anda petik kembali di alam akhirat. Bahkan di dunia ini, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin infak, wakaf, sedekah jariah, dia akan dimurahkan rizkinya, dia akan dipanjangkan umurnya, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari balak dan bencana, dan insya Allah akan dicintai manusia, dicintai oleh Allah, jauh dari neraka, dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang kedekut, orang yang pelit, orang yang loke, orang yang bakhil, dia jauh dari manusia, jauh dari surga, dan na'udzubillah dekat dengan neraka. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.